Hai, Mike di sini. Dengan semakin murahnya SSD berkapasitas besar, mau itu 512GB, 1TB, 2TB, bahkan sekalian sekarang bisa masukin SSD 8TB di laptop kalian, pastikan juga makin banyak yang pingin upgrade SSD di tahun ini. Nah, bagi yang pingin upgrade SSD di PC atau laptop kalian, pasti agak mager kan kalau mesti install ulang lagi? Nah, makanya hari ini kita rekap cara-cara cloning SSD paling praktis. Baik, langkah pertama dalam sebuah upgrade SSD adalah membeli SSD baru. Sebelum beli SSD, cek dulu apakah laptop kalian kompatibel dengan SSD yang mau dibeli apa enggak. Kalau kompatibel yang sama SSD SATA 2,5 inci, ya belinya SATA 2,5 inci. Kalau M.2 SATA, ya M.2 SATA. Kalau M.2 NVMe, belinya juga M.2 NVMe. Biasanya kalau cek website resmi produk, bakal ketahuan storage yang bisa dipasang jenisnya apa aja. For today, SSD yang kami pakai untuk upgrade di laptop adalah salah satu SSD Kingston terbaru yang bernama KC2500 yang akan menggantikan SSD 512GB keluaran OEM bawaan di laptop si Mike. Singkat cerita, KC2500 adalah SSD TLC 96 layer performa tinggi terbaru dari Kingston untuk kelas consumer, tersedia dalam versi 250GB, 500GB, 1TB, sampai 2TB. Well, yang kami pegang ini adalah versi 1TB. Speednya tentu sangat baik, punya rating up to 600 TBW garansi 5 tahun, dengan konsumsi listrik sekitar 0,2 watt average yang mestinya masih oke untuk dihandle sebuah laptop tanpa panas yang berlebihan. KC2500 ini juga punya fitur hardware enkripsi XTS AES 256-bit end-to-end demi keamanan, jadi buat yang mau nyimpen data-data sensitif, ini termasuk pilihan yang mantap. Keuntungan beli SSD Kingston yang satu ini adalah kita dapat bonus activation key Acronis True Image HD, sebuah software drive cloning yang sangat intuitif. Untuk rekomendasi software cloning lainnya, kalian bisa cek website link di deskripsi. Sebelum mulai menginstall dan menggunakan sebuah software cloning, pastinya kita harus cari cara untuk menghubungkan antara SSD lama yang hendak di-cloning dengan SSD baru yang jadi target cloning. Kalau kebetulan kalian pakai laptop yang punya 2 slot NVMe seperti ini, kalian beruntung karena nggak butuh perantara apa-apa lagi. Tinggal pasang SSD baru di slot SSD kedua, sekrup, lalu tutup kembali. Nah, jika kalian di laptop atau PC yang kalian hanya punya 1 slot NVMe, ada jalan lain yang bisa ditempuh. Terutama, kalian bisa beli enclosure SSD NVMe eksternal untuk nantinya dicolok ke PC atau laptop kalian. Cara ini recommended bagi siapapun yang nanti mau pakai SSD NVMe lama sebagai sebuah SSD portable. Karena dengan ini, kalian bisa dapat sebuah SSD mobile yang ngalahin kecepatan SSD eksternal SATA manapun. Namun harus diingat, kalau harga enclosure NVMe itu nggak semurah enclosure 2,5 inci atau enclosure M.2 SATA. Paling murah ya 300 ribuan yang support USB-C 3.2 Gen 2, bahkan enclosure Ugreen yang gue pakai ini sampai 500 ribuan kalau mau beli yang sekalian bagus. Kalau nggak, bisa juga numpang komputer temen yang punya lebih dari 2 slot NVMe. Setelah menyalakan kembali komputer, saatnya kita install software cloning, dalam kasus ini ya Acronis True Image HD di kingston.com/cloning. Saat aplikasi sudah dibuka, kalian tinggal pilih Tools, lalu pilih Clone Disk. Disarankan sih automatic aja mode cloningnya, pilih Source Disk, lalu pilih Destination Disk, dan Clone Disk Wizard akan segera memulai proses cloning. Sebelumnya, pastikan Source Disk dan Destination Disk sudah benar, karena kalau sampai salah dan terlanjur di overwrite, tentu nggak bisa diulang. Setelah itu, PC akan restart otomatis beberapa saat kemudian. Disinilah kalian bisa bikin teh atau kopi sambil nunggu proses cloning selesai. Setelah selesai dan komputer udah bisa dimatikan, kita bisa cabut SSD lama dan otomatis SSD baru akan jadi boot drive yang sama persis seperti sebelumnya. Jika sudah tidak ada masalah dalam booting dan launch aplikasi, selamat. Tinggal selangkah lagi, yaitu buka disk management dengan ketik disk mgmt di start, tekan enter, lalu kelihatan bahwa di drive utama terdapat sisa partisi kosong. Ya, itu tinggal dihapus, terus extend partisi utama, hingga memakan semua space di SSD tersebut. Akhirnya pekerjaan selesai, selamat menikmati SSD baru yang lebih lapang. Yap, kira-kira begitulah cara cepat dan cara pintas untuk mindahin data-data,
OS dan aplikasi-aplikasi dari SSD lama ke SSD baru tanpa mesti install ulang. Ya, in case kalian nggak pingin beli SSD enclosure, atau emang nggak ada temen yang bisa minjemin laptop atau PC mereka yang punya 2 slot SSD NVMe atau lebih, kalian ya silakan kalau mau install ulang juga bukan bad idea, meski pasti lebih makan banyak waktu. Intinya di sini kami juga mau bilang bahwa SSD kapasitas besar performa tinggi seperti Kingston KC2500 itu adalah sebuah investasi yang baik, karena SSD itu bakal sesuatu yang kalian pakai untuk jangka panjang di laptop atau PC kalian. Ya, jadi jangan takut-takut buat invest ke SSD yang bagus dan juga berkapasitas besar. Apakah kalian sependapat? Jangan segan buat like, share, dan komen di video ini. Yang penting jaga terus kesehatan kalian. And as always, stay safe.